Selamat malam Pak dosen, Ibu, dan teman-teman. Sebelum saya memulai wawancara ini, izinkan saya memperkenalkan nama Adimas Julianto Martinus, kelas 4B dengan NIM 17123062. Baik, pada malam ini saya sudah bersama dengan Ibu Mita, salah satu dosen di Prodi Musik Kampus Unika, yang juga sudah berpengalaman di dalam bidang event organizer atau IO. Di sini saya akan memulai pertanyaan pembuka untuk Ibu. Bagaimana Ibu pertama kali terlibat dengan event organizer atau IO, dan dengan cara apa Ibu aktif secara profesional di bidang ini? Bagaimana itu awal saya terlibat dalam IO itu SMA kelas 1. Ya. Itu kelas 1. Tapi itu ya kalau bilang profesional sih belum profesional ya. Tapi maksudnya terlibat pertama itu saya kelas 1 SMA. Itu dari yang kecil, itu dari OSIS. Kebetulan saya kan bergabung di OSIS juga. Jadi itu yang pertama saya ikut. Itu menangani waktu itu ada di PMR, itu ada Jumbara kegiatan PMI di kabupaten, tingkat kabupaten, tapi saya mewakili sekolah gitu. Itu yang ikut pertama kali. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Harapan apa yang Ibu miliki terhadap pengalaman dengan menjadi seorang event organizer atau IO? Harapan untuk Harapan yang terhadap pengalaman, harapan yang Ibu miliki terhadap pengalaman menjadi seorang IO. harapannya sebenarnya punya relasi yang lebih luas dari event organizer itu, punya relasi yang lebih luas, punya pengalaman, punya wawasan yang lebih luas. Itu sih untuk membuka, istilahnya apa bahasanya, kayak mengepakkan sayap begitu. Ya. Pertanyaan berikut, apa yang Ibu sukai atau Ibu anggap indah dalam menjadi seorang IO? Yang saya sukai atau yang saya anggap indah saat menjadi IO itu adalah ketika event atau acara yang kita tangani sukses. Itu keindahan terbesar sih. Kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Kriteria apa yang Diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Kalau bicara tentang estetis itu sebenarnya subjektif ya. Dia sangat tergantung dari sudut pandang apa kita melihatnya itu estetis gitu. Kalau misalkan, tapi yang paling utama itu adalah secara visualnya, baik seni rupa maupun seni pertunjukan gitu ya. Kita omong tentang seni rupa maupun seni pertunjukan yang estetis ya secara visual gitu. Setelah itu baru masuk kepada makna. Contohnya kayak kita melihat seni lukis atau seni rupa yang abstrak gitu misalkan. Jadi secara visual dia memiliki estetika, tapi estetika itu tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu, kecuali orang tahu masuk ke dalam isinya itu. Tapi yang pertama dilihat itu kalau menurut saya dari visualnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah ada sesuatu yang Ibu tidak sukai atau tidak terlalu Ibu sukai dalam menjadi seorang IO? Menyatukan kepala, menyatukan beberapa kepala menjadi satu kepala itu kalau istilahnya dalam bahasa kalau selama ini. Karena banyak orang menyatukan itu tuh yang sebenarnya tantangan, tapi itu yang paling menjengkelkan, apalagi dengan ketemu dengan orang-orang yang susah untuk diatur. Dapatkah Ibu menjelaskan apa yang musik lakukan terhadap Ibu pada tingkat emosional? Musik? Ya. Musik dalam tingkat emosional, musik itu sangat mempengaruhi emosi saya. Musik itu dapat menenangkan saya, musik dapat membangkitkan emosi saya. Itu kalau saya. Apakah Ibu memiliki strategi khusus untuk terlibat dalam sebuah karya?
strategi berusaha karya adalah strategi khususnya mencintai karya itu terlebih dahulu. Saya mencintai karya itu dulu, baru saya bisa terlibat dengan sepenuh hati. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Memahami Dalam konteks mengalami musik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? mengalami dalam konteks mengalami musik itu terlibat di dalamnya. Keterlibatan memahami itu keterlibatan di dalamnya, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian secara tidak langsung itu kita pelan-pelan akan memahami keterlibatan kita di dalamnya. Apakah ibu memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan musik? Genre begitu kah? Ya. Sangat tergantung dari suasana. Sangat tergantung dari emosional pada saat itu. Tapi kalau dominannya, saya lebih dominan ke genre-genre upbeat begitu. Apakah musik menginspirasi ibu? Tentu sangat menginspirasi kalau musik. Dapatkah ibu menggambarkan apa yang ibu alami secara fisik saat mendengarkan musik? Secara fisik? Ya. Secara fisik ya. Secara fisik apa ya? Mungkin kalau pertanyaan ini saya kaitkan ke emosi ya, karena kalau menurut saya musik itu yang paling pertama mengenai itu adalah bagian emosional secara psikis gitu. Tapi kalau psikisnya sudah aman, gitu, misalnya saya sedang berada dalam keterpurukan begitu, ya, saya mengamankan itu secara emosional, secara psikis, otomatis saya punya fisik juga akan jadi membaik. Di mana ibu melihat perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik klasik kontemporer atau musik klasik zaman sekarang dengan musik klasik yang tempo dulu? Perbedaan dari musik klasik zaman sekarang dengan musik klasik tempo dulu. Kalau bicara tentang musik klasik itu saya tidak terlalu memahami tentang musik klasik ya. Mungkin kalau Bung Tahri agak mengerti, tetapi kalau secara umum mungkin klasik yang pemahaman saya itu klasik yang dulu dia lebih bermakna, artinya penggunaan bahasanya itu menurut saya sih itu berbeda, tapi saya tidak tahu dari segi struktur lagu, dari ilmu bentuk analisis lagu itu saya tidak terlalu paham sih. Pertanyaan terakhir, apakah ada hal yang belum dibahas sejauh ini tetapi menurut ibu penting dan krusial terkait mendengarkan musik? Mendengarkan musik itu ada dua hal sih sebenarnya kalau menurut saya. Mendengarkan musik ataupun mendengarkan musik itu kita harus memposisikan diri sebagai dua kepribadian. Artinya kita mendengarkan sebagai diri kita sendiri dan kita mendengarkan sebagai seorang akademisi maupun seniman seperti itu. Jadi kadang kan musik-musik itu selalu dipandang, ada genre-genre tertentu yang dipandang sebelah mata. Itu ketika apa? Ketika seseorang menikmati dari sudut pandang individunya. Jadi kayak misalkan saya tidak suka, misalkan saya tidak suka genre dangdut walaupun saya suka gitu kan. Saya tidak suka genre dangdut. Jadi saya akan menganggap bahwa dangdut itu bukan musik yang tidak penting. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang sisi lain, bukan dari individu saya, dangdut itu juga punya estetikanya sendiri, dia punya struktur musikal, dia unsur-unsur musikalnya yang tersendiri, dia punya cara menikmatinya juga tersendiri. Itu sih yang banyak saya lihat. Makanya kalau orang debat masalah musik, masalah genre itu saya tidak terlalu ikut nimbrung, karena memang itu sangat dua hal yang tidak bisa diperdebatkan. Baik Ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara bersama saya. Selamat malam.